selamat pagi. Dengan saya Dr. Nurul, saya akan melakukan pemeriksaan pap smear. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri sebagai dokter. Selamat pagi Bu. Ini saya akan melakukan pap smear. Mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Setelah Ibu bersedia, saya akan menuju ke melakukan video Ibu dan memakai sarung tangan. Oke Ibu. Pertama-tama saya akan menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada kapas, ada kateter metalon, ada stek cucak bebek, meja instrumen, ranjang ginekologi, terus kemudian lampu sorot, serta saya akan memakai sarung tangan yang lengkap. Saya akan memakai apron. Setelah itu saya menyediakan handuk bersih dan kering. Setelah itu saya akan periksa Ibu apakah udah BAK atau belum. Setelah belum BAK, silakan BAK Bu. Oke. Setelah itu saya akan meminta Ibu melepas pakaiannya. Lalu saya akan memakaikan sarung dan selimut untuk membantu Ibu naik ke meja periksa. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, di mana saya akan meminta Ibu untuk berposisikan splitotomi di meja periksa. Bu, saya akan memeriksa abdomen, lalu saya akan mulai memeriksa tulang iga, lipatan paha, dan dapat terlihat tetapi biarkan daerah luar genitalia tertutup. Kemudian saya akan memeriksa abdomen dan lipat paha. Apakah abdomennya rata, pahanya rata, kemudian lokasi kontur, bentuk pusarnya gimana, umbilikisnya gimana, apakah ada penonjolan, apakah ada edem, warnanya bagaimana. Kemudian saya memastikan apa ada massa atau tidak. Kemudian saya akan memeriksa kulit, apakah ada kulit yang tidak normal, apakah ada tanda-tanda sakit kuning, kemudian apa ada tanda-tanda inflamasi, terus suhunya bagaimana, apakah dia terlihat lebih gelap, dan saya akan mencatat lokasinya. Kemudian saya akan memeriksa apakah ada ruang kulit atau lesi. Kemudian saya akan memeriksakan menggunakan spekulum. Saya sudah menggunakan sarung tangan steril. Saya membersihkannya menggunakan kapas, sublika, membersihkan daerah perineum, vulva dan perineum. Saya mengamati daerah vulva apakah terdapat kelainan pada vulva dan perineum. Setelah itu saya membuka kedua labia major dan mengamati apakah ada temuan orifulum uretra dan vagina. Tempatnya normal di sini. Kemudian saya akan mengambil spekulum dengan tangan kanan. Oke. Lalu saya setelah itu mengencangkan. Lalu saya mengarahkan lampu sorotnya. Setelah terlihat jelas di sini, kemudian saya setelah terlihat jelas, saya akan memilihkan spekulum bivalve yang terkecil dan kemudian saya memasang dan meminta Ibu untuk menarik nafas. Tarik nafas ya Bu. Setelah di spekulum masuk, saya akan memutar 10 sampai 90 derajat, kemudian menyentuh dinding vagina dan mengungkit bilah sehingga lumen vagina dan serviks tampak jelas. Kemudian liang vagina ditempatkan secara avoid. Kemudian saya mengamati warnanya, porsionya, dindingnya bagaimana, apakah terdapat sekret di vagina atau tidak. Kemudian saya mengambil ectocervix dengan citrobulus dan pengambilan dengan lidi kapas cotton bud. Kemudian saya memasukkan ke dalam endocervix dalam mungkin dimulai dari arah jam 12 dan berputar 360 derajat.
searah jarum jam. Kemudian saya membuat hapusan dan menggoreskan kepada setelah digoreskan, setelah membuat usapan, saya memfiksasi sediaan 10-15 detik dengan alkohol 95%. Saya akan melepaskan spekulum dalam wadah dan yang berisi 90% klorin. Permisi ya Bu, tarik nafas. Tarik nafas ya Bu, tarik nafas. Oke. Saya akan mencelupkannya pada klorin 10%. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan manual, di mana saya akan membersihkan jari telunjuk dan jari tengah dengan air bersih. Kemudian saya akan memisahkan kedua jari dari tangan yang lainnya. Kemudian saya memasukkan ujung jari dengan jari telunjuk dan tengah ke dalam vagina. Seperti ini. Pastikan saya kandung kemih kosong, ibu dalam posisi litotomi. Kemudian dengan ibu jari dan telunjuk, tangan kiri sisihkan labium majus ke lateral untuk membuka vulva. Kemudian masukkan telunjuk dan jari tengah tangan kanan ke dalam lumen vagina melalui intorius yang terbuka. Kemudian pindahkan tangan kanan ke fundus uteri. Arahkan palmar seperti ini. Menjelang akhir samping ke panggul dengan kedalaman 5 cm. Kemudian lakukan hal yang sama pada dinding samping panggul sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian nilai distansasi spinarum. Kemudian saya akan meraba tuberitas ischiadicum dengan meneruskan ke rabaan dinding samping panggul hingga bagian paling ujung. Lakukan untuk dinding kiri dan kanan. Kemudian nilai distansi intertubescrorum. Kemudian saya akan menggeser ke arah belakang sehingga teraba tulang dan rata mempunyai lekukan ke belakang. Bagian ini disebut dengan sacrum. Saya akan menilai kontrastitas tulang tersebut menerusinya ke arah bawah. Kemudian saya akan meneruskan rabaan ke tengah ke sacrum hingga mencapai ruas dan ujung tulang coccyx sambil melakukan sedikit tekanan ke bawah jauh ke kandung kemih. Pada titik ini, ibu jari harus menunjuk anterior, jari manis, dan kelingking. Mulai melakukan palpasi serviks, rasakan konsistensi ujung sehingga kemudian saya melakukan serviks dengan lembut, rasakan konsistensi lembut, ukuran posisi serviks. Lalu saya akan melakukan gerakan secara lembut ke kanan dan ke kiri untuk melakukan untuk memeriksa adanya badan uterus. Kemudian saya akan meletakkan jari. Permisi ya Bu. Kemudian saya akan merasakan badan uterus, letakkan jari-jari pelvic hand pada ruang di belakang serviks dengan telapak tangan. Kemudian saya meletakkan tangan yang lain mendatar pada abdomen. Kemudian perlahan-lahan menggeser abdominal hand ke arah simfisis pubis, menekan ke bawah. Kemudian pada saat yang sama tekan ke dalam dan ke atas menggunakan jari tengah menangkap uterus di antara jari-jari kedua tangan. Jika uterus bersifat anterfect, akan terasa fundus di antara jari-jari sekitar 2-4 cm. Kemudian jika uterus tidak dapat merasakan lateral atau refrasi, gerakkan uterus ke atas. Setelah ke atas, periksa pelvic hand di bawah serviks. Tekan ke bawah, jari-jari, tekan abdomen. Jika uterus tidak dapat dirasakan, gerakan jari-jari sisi serviks tekan ke dalam sedalam mungkin tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Bagaimana Bu? Apa sakit? Oke. Kemudian tekan ke bawah, kemudian tangan yang lain ke dalam mungkin. Oke. Banyak Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rektovagina. Perlahan-lahan saya akan memasukkan jari tengah ke dalam rektum. Oke.
dan jari telunjuk ke dalam vagina. Tolong Bu untuk bernafas melalui mulut ya Bu ya saat melakukan ini. Terus lepaskan otot-otot rektum dan buat Anda senyaman mungkin ya Bu ya. Oke, setelah itu melubrikasi kedua jari dengan air dan dapat mempermudah memasukkan jari itu ke tangan. Kemudian tekan ke bawah dengan kuat seperti ini. Tekan di atas tulang pubis sementara yang lain ada di dalam vagina menekan serviks dan anterior. Gunakan jari yang berada di dalam rektum untuk merasakan permukaan posterior uterus dengan menentukan apakah mengarah ke rektum. Uterus seterusnya merasa halus, geser jari rektum ke atas sampai fundus dapat terasa. Setelah itu periksa apakah ada nyeri, Bu? Tidak, atau ada massa di permukaan posterior atau uterus rektum. Hal ini menunjukkan adanya endometriosis. Oke, tarik nafas ya Bu ya. Oke. Setelah itu saya masukkan sarung tangan saya terhadap cairan klorin 0,5%, melepas sarung tangan, membalikan sisi keluar. Kemudian sarung tangan dibuang. Setelah itu di dalam wadah tangan bocor dan kantong plastik. Sarung tangan yang akan dipakai ulang untuk dekontaminasi dengan direndam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian saya akan mencatat hasilnya. Saya cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Lalu Bu, pemeriksaan selesai semuanya normal. Ditunggu ya Bu ya hasilnya ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, tidak ada. Terima kasih. Udah.